Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 19219151. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani. Pada makalah saya ini saya membuat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu pengertian dari pendidikan jasmani, asumsi dasar program pendidikan jasmani, karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani. Istilah dari pendidikan jasmani itu sering kita sebut sebagai pelajaran olahraga. Maka dari itu, pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan para siswanya seperti perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter seperti moral, emosional, dan juga spiritual maupun sosial dalam rangka untuk mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani ini disebut juga satu mata pelajaran yang diberikan di suatu jenjang pendidikan sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmaninya, mentalnya, sosialnya, dan emosionalnya yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Menurut Adang Suherman, asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan salah satu pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Ada 3 asumsi dasar pendidikan jasmani. Yang pertama itu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Maksudnya itu pembuatan program olahraga terutamakan ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk menghususkan dirinya pada salah satu beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang lain yang mempunyai kemampuan yang lebih dari dirinya dan keinginan dan minat yang sama pula. Jadi sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ini ditunjukkan untuk setiap anak didiknya, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya atau sangat kurang bakatnya dalam olahraga. Yang kedua itu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tuanya. Oleh karena itu sudah barang tentu kurang cocok lah apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dalam gelas, yang satu gelas yang lainnya, atau para guru cukup untuk memberikan program aktivitas jasmani dan olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelasnya, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia tersebut mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani ini yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datangnya. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan baru dan berbeda dalam dominan fisiknya. Dan yang ketiga yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Pada karakteristik program pendidikan jasmani ini ada 2 pedoman dalam melaksanakan program tersebut. Yang pertama itu developmentally appropriate practice.
atau DAP, dan Instructionally Appropriate Practice atau IAP. Pada DAP yaitu dimaksudkan adalah tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak yang sedang belajar. Jadi tugas ini harus sesuai dengan kemampuan akomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individunya, serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Sedangkan pada Instructionality Appropriate Practice atau IAP yaitu tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik atau paling efektif, dan dengan cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak atau semua peserta didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Dan yang keempat yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Pada ruang lingkup materi pendidikan jasmani itu ada beberapa materi yang diajarkan atau diberikan oleh guru. Yang pertama itu ruang lingkup permainan dan olahraga. Pada permainan dan olahraga itu meliputi yaitu yang pertama olahraga tradisional, olahraga permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan juga non lokomotor, terus manipulatif, atletik, kasti, sepak bola, bola basket, dan olahraga permainan yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri ini yaitu meliputi beberapa mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga itu aktivitas senam. Jadi di aktivitas senam ini para guru menegaskan untuk agar peserta didik itu mempunyai ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa dan dengan alat, senam lantai, dan aktivitas lainnya. Yang keempat itu aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik ini meliputi beberapa gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya itu aktivitas akuatik. Pada aktivitas akuatik meliputi beberapa permainan air, keselamatan air, renang, serta aktivitas lainnya yang berada di air. Yang selanjutnya itu pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu yang mungkin bisa jadi piknik atau wisata, menelaah, pengenalan lingkungan, dan aktivitas lainnya yang berada di luar zona kelasnya. Dan yang terakhir yaitu kesehatan. Jadi pada guru olahraga tidak hanya fokus kepada aktivitas gerak seseorang atau aktivitas gerak peserta didik, juga pada guru olahraga harus mempunyai pengetahuan tentang kesehatan, yaitu materinya meliputi beberapa penanaman budaya dan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya, seperti contohnya kegiatan P3K, kegiatan UKS, dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Pada isu kurikulum pendidikan jasmani ada beberapa aspek atau unsur, yaitu yang pertama itu isu program. Aspek materi dan distribusi alokasi materi bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak saja atau gerak psikomotor. Yaitu yang pertama itu guru memaksakan diri untuk mengajar olahraga. Yang kedua berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga. Yang ketiga kurang memperhatikannya tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi. Yang keempat kurang menyadarinya bahwa olahraga itu merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Dan yang terakhir itu kurangnya memperhatikan aspek gerak dasar siswanya. Dan yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Pada isu proses pembelajaran meliputi beberapa, yaitu satu, variasi aktivitas belajar cenderung miskin atau kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa saja. Yang kedua, aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas.
Yang selanjutnya, aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani mereka dan gaya hidup pola sehat mereka. Yang selanjutnya itu, penjas merupakan belajar gerak dan belajar sambil bergerak kurang dipahami oleh pengajar maupun peserta didik. Selanjutnya itu, rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan, dan alat tidak memadai. Dan yang selanjutnya itu, pengembangan aspek afektifnya kurang dan kurang mendapat perhatian dari pihak sekolahnya atau yang lainnya. Yang terakhir itu, proporsi JWAB sangat terbatas. Dan yang selanjutnya itu isu penilaian. Pada isu penilaian ini sama saja dengan evaluasi. Evaluasi yaitu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauhkah peserta didik itu telah mencapai tujuan yang pengajar berikan kepada siswanya. Ada beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi atau isu penilaiannya, yaitu yang pertama, pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang kedua, materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, situasi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, yaitu alokasi waktu pelajaran penjas. Biasanya kalau di pelajaran olahraga itu 1 minggu 1 kali dan hanya selama 2 kali 45 menit dalam setiap semesternya. Kurang lebihnya itu setiap semester itu 6 bulan dengan pertemuan sebanyak 12 kali, dan pengetesan sering menggunakan waktu yang cukup lama untuk melakukan 1 butir tes saja kesegaran jasmani. Misal tes lari 2,4, tes aerobik diperlukan 1 pertemuan, bahkan kadang lebih untuk membutuhkan proses penilaian tersebut. Yang terakhir itu, masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Sebab statistik itu diperlukan untuk pengolahan data. Bila demikian, guru harus bekerja ekstra lebih untuk menyisihkan waktunya dan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak untuk konsentrasi penuh pada saat evaluasi atau pada saat penilaian. Yang selanjutnya yaitu isu jumlah dan karakteristik siswanya. Pada guru penjas di tingkat SMA, MA, atau sederajatnya sering dihadapkan dengan masalah jumlah belajar siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa-siswa dari kelas paralel. Lebih rumitnya lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Untuk sarana dan prasarananya itu kurang. Apabila sarana dan prasarananya kurang, maka pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para siswa untuk pelaksanaan penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Tidak sedikit sekolah itu tidak memiliki lahan atau tempat untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan atau gor dan lain sebagainya. Walaupun ada, jumlahnya pun tidak proporsional dengan jumlah siswanya, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Sarana dan prasarana ini meliputi yang pertama alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani termasuk olahraga. Idealnya sarana dan prasarana ini harus lengkap, juga meliputi sarana dan prasarana yang sifatnya modifikasi dan berbagai ukuran dan beratnya disamakan dengan aslinya. Yang selanjutnya itu isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikannya itu masih dirasakan samar-samar
oleh pengajar maupun peserta didik. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal atau belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Untuk itu dapat kita bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju seperti yang ditemukan oleh NASPE atau National Association for Sport and Physical Education pada tahun 1992. Yang intinya yaitu yang pertama memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Yang kedua yaitu bugar secara fisik. Yang ketiga berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas pendidikan jasmani. Yang keempat mengetahui akibat dan sebab dan manfaat juga dari keterlibatan aktivitas jasmani, dan yang terakhir menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Mungkin cukup sekian yang presentasi makalah saya, dan saya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani ini masih mengarah pada pelaksanaan pendidikan olahraga, sehingga lebih menekankan pada penguasaan teknik dasar, padahal yang sebenarnya adalah pendidikan jasmani lebih menekankan pada pemberian pengalaman gerak pada peserta didik. Selain itu, pendidikan jasmani lebih menitik beratkan pada pembudayaan gerak sehingga nantinya kegiatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya. Hal tersebut terlihat pada konsep baru dalam pendidikan jasmani yang ingin menjadikan siswa senang, berkeringat, belajar gerak, dan disiplin dalam pembelajaran. Pembaharuan tersebut berupa pemberian materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Penekanan pada tercapainya 4 komponen tersebut juga menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan jasmani di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.